Oke, minggu ini renungan kita dengan tema besarnya adalah salvation, ya, salvation series. Dan hari ini kita akan fokus dengan saved by grace, diselamatkan oleh kasih karunia atau anugerah. Ya. Nah, apa yang dapat kita lakukan agar kita layak diselamatkan oleh Tuhan? Nah, ini semua pertanyaan yang penting dan menjadi pertanyaan semua orang apapun agamanya. Apa, adakah yang dapat dilakukan agar kita ini layak diselamatkan? Ya, kita kembali mengingat di dalam Yesaya 464 ayatnya yang ke-6 berkata bahwa demikianlah kami sekalian seperti seorang najis dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kesalehan berbicara tentang perbuatan baik, amal ibadah, ya. Semuanya itu seperti kain kotor. Seputih-putihnya kain tak terlihat kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun dan kami lenyap oleh kejahatan kami seperti daun dilenyapkan oleh angin. Perbuatan baik ternyata tidak akan pernah cukup untuk supaya kita bisa diselamatkan. Mengapa? Karena bagi manusia, tampaknya sebuah perbuatan baik itu memang sangat baik dan memang harus. Tetapi dalam konteks perbuatan baik itu dibandingkan dengan Allah yang kudus, mulia, itu seperti kain kotor saja. Artinya tidak ada yang perbuatan baik yang dapat kita lakukan supaya kita ini diselamatkan. Supaya kita ini jangankan diselamatkan, dipandang oleh Allah pun tidak. Oleh karena kita datang membawa segala eh, kesalehan kita atau tadi amal dan ibadah kita, lalu apa yang membuat kita ini layak untuk diselamatkan oleh Tuhan? Kita hanya diselamatkan oleh anugerah saja, oleh kasih karunia-Nya saja. Kita lihat di dalam Efesus 2 ayatnya yang pertama. Kamu dahulu sudah mati. Semua orang yang sudah lahir itu dia sudah mati secara rohani. Nah, ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, detik itu juga ia sudah mati. Namun tentu saja tubuhnya masih hidup, jasmaninya masih hidup. Karena yang bicara mati adalah kehubungannya dengan Tuhan, kerohaniannya sudah mati. Karena pada hakikatnya semua manusia itu kekal. Karena yang mati, yang binasa hanya tubuh saja. Tapi jiwa dan roh itu akan kekal. Tentu pertanyaannya nanti setelah tubuh ini ditinggalkan oleh roh dan jiwa kita, roh dan jiwa itu akan kemana? Kekal di mana? Tentu saja ada dua tujuannya, antara kekal di sorga atau kekal di neraka. Jadi semua sudah mati karena apa? Karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosa. Semua orang, tidak hanya bicara orang Kristen, apapun agamanya, apapun sukunya, dimanapun, di belahan dunia manapun dia tinggal, statusnya itu ketika lahir sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosa dari Adam dan juga dari diri sendiri selama hidup. Karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa. Siapa itu kerajaan angkasa? Di Efesus 6, itu bicara mengenai iblis dan para sekutunya, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami juga, ya, dahulu kami juga terhitung di antara mereka, terhitung sama dengan orang-orang yang belum diselamatkan itu. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging, menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Dan pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Jadi memang itulah upahnya dosa.
Tetapi ayat 4, Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar. Kasih-Nya yang besar melebihi dosa yang begitu besar. Kalau dosa itu katakanlah sebesar 5.000 diameternya misalnya 5.000 kilometer, maka kasih Allah berkali-kali lipat daripada itu. Intinya kasih Allah tidak pernah kekurangan daripada dosa manusia. Dan kasih-Nya yang besar itu dilimpahkannya kepada kita semua yang mau percaya kepadanya. Ayat 5 telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sehingga sekalipun kita telah mati oleh karena kesalahan-kesalahan kita, ini dia, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Jadi kita diselamatkan oleh kasih karunia. Dan kasih karunia-Nya ini open, terbuka bagi siapa saja, bagi orang di mana saja, bagi orang status ekonomi apapun juga. Tidak ada yang tidak layak menerima kasih karunia. Dan inilah yang membuat kita diselamatkan oleh Tuhan. Inilah yang membuat kita layak di hadapan Tuhan. Jadi karunia, kasih karunia, anugerah, apakah itu? Kita lihat. Kasih karunia itu sama maknanya dengan anugerah. Kasih karunia itu berarti suatu pemberian yang sangat bernilai dan sangat dibutuhkan. Kita sangat membutuhkan kasih karunia karena kesalehan, perbuatan baik, amal kita semua hanya akan menjadi seperti kain kotor. Maka kita butuh kasih karunia. Sangat bernilai, sangat kita butuhkan. Kasih karunia juga berarti suatu pemberian yang diberikan dari pihak yang lebih tinggi. Allah yang lebih mulia, Allah yang lebih kudus. Kita, kata Yesaya tadi, kita seperti orang najis. Kita najis di hadapan Tuhan, kotor, tidak layak. Atau statusnya kepada pihak yang lebih rendah. Ya kita ini, kita statusnya lebih rendah tentu daripada Tuhan Allah yang maha mulia. Kasih karunia juga berarti pemberian yang tidak memandang kelayakan si penerima pemberian. Kalau kasih karunia diberikan karena kita layak, maka kita juga tidak akan layak menerima kasih karunia. Tapi itulah kasih karunia, kita terima justru karena memang kita ini tidak layak dan kita ini sangat membutuhkan yang namanya kasih karunia Allah itu yang diberikan tanpa memandang kita ini layak atau tidak. Dan percayalah, tidak ada manusia satupun di muka bumi ini yang layak menerima kasih karunia kalau kasih karunia keselamatan diberikan dengan standar tertentu, dengan standar kelayakan tertentu. Tidak akan pernah mungkin, karena manusia adalah manusia yang pada dasarnya sudah berdosa dan jahat dan najis di hadapan Tuhan. Nah, kita lihat kembali orang-orang yang sudah bertemu dengan Tuhan Yesus. Bukankah mereka sesungguhnya semua diselamatkan memang karena kasih karunia? Masih ingat seorang penjahat di sebelah Tuhan Yesus ketika disalibkan? Seorang dari penjahat di dalam Lukas 23 ayat 39. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya. Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, tidakkah kau takut juga tidak kepada Allah, sedang kau menerima hukuman yang sama? Perhatikan, kita memang selayaknya dihukum. Memang dosa membuat kita ini dihukum. Sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat yang salah. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Bukankah ini adalah kasih karunia Tuhan? Karena kalau dia dapat diselamatkan, kalau
keselamatannya berdasarkan perbuatannya, maka ia tidak punya kesempatan karena ia sedang disalib dan dia mati pastinya. Maka Tuhan Yesus juga tidak berkata kepada orang penjahat ini, "Kamu buktikan dulu selama hidup, kamu berbuat baik dulu, kamu muliakan aku dulu dengan seluruh kehidupanmu. Apakah kau sungguh-sungguh percaya kepadaku atau tidak?" Tidak, Tuhan Yesus tidak berkata demikian. Detik ia percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan akan memerintah jadi raja untuk selama-lamanya. Detik itu juga Tuhan Yesus berkata, "Hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Keselamatannya segera ia terima karena kasih karunia. Tanpa dia harus turun dulu dari kayu salib, membuktikan hidup yang benar, membuktikan hidup yang memuliakan Tuhan, karena memang ia juga tidak punya kesempatan. Tetapi keselamatannya ia terima sungguh karena kasih karunia. Dan ingatlah Zakheus, jangankan Tuhan, orang saja benci kepadanya. Orang saja memusuhi dia. Tentu Tuhan juga selayaknya juga tidak akan menerima dia. Manusia saja tidak menerima, terlebih lagi Tuhan. Tetapi inilah kasihnya yang besar. Inilah kasih karunia. Ketika semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Karena memang orang-orang melihat dia, mengenal dia, memandang dia sebagai orang yang berdosa. Orang saja menolak dia. Orang-orang saja memandang ia tidak layak untuk mendapatkan seorang tamu kehormatan. Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat." Zakheus menunjukkan bahwa ia sungguh-sungguh bersyukur atas kasih karunia yang ia terima, bahwa Yesus anak Allah itu mau datang ke rumahnya. Dan Tuhan Yesus meneguhkan kembali, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Bukan karena Zakheus sudah berkata bahwa ia akan mengembalikan semua yang sudah ia curi ketika ia memungut pajak. Bukan. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan ini kembali untuk menegaskan juga kepada semua orang yang berkata, dia menumpang di rumah orang berdosa. Tuhan Yesus mendeklarasikan keselamatan kepada Zakheus di hadapan semua orang yang berkata demikian kepada Zakheus dan juga kepada Tuhan Yesus. Karena orang ini pun anak Abraham, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Penjahat itu begitu jahat, tidak punya kesempatan untuk menunjukkan hidup yang benar, diselamatkan karena kasih karunia. Zakheus itu yang orang-orang pun menolak dia, yang orang-orang pun memandang dia sebagai orang berdosa. Tetapi Allah karena kasih karunia menerima dia dan menyelamatkan dia. Dan masih ingatkah juga dengan Saulus dalam perjalanannya ke Damsyik ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau, Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu." Ya, Saulus seorang penganiaya jemaat, menjadi musuhnya Allah, jelas-jelas menjadi seterunya Allah. Jadi musuhnya Allah yang dia memusnahkan orang-orang percaya. Lihat ayat 13 ketika Ananias diperintahkan Tuhan untuk melayani dia. "Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu. Betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil nama-Mu. Seharusnya dengan perbuatannya ini Tuhan juga akan marah, hukum dia, membinasakan dia, menyingkirkan dia, dan sebagainya. Tetapi inilah kasih karunia. Inilah kasihnya yang besar. Sekalipun ia seterunya Allah, sekalipun ia justru terang-terangan menjadi musuhnya Allah,
Tuhan justru menyelamatkan dia. Tuhan berfirman kepadanya, "Pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel." Seorang yang menjadi musuhnya Allah, seterunya Allah, karena kasih Allah yang besar, karena kasih karunia-Nya, Saulus diselamatkan oleh Tuhan, bukan dimusnahkan oleh Tuhan, bukan disingkirkan oleh Tuhan, tetapi diselamatkan oleh Tuhan. Jadi, kasih karunia berarti pemberian cuma-cuma atau tanpa syarat. Tidak ada syarat yang diminta oleh Tuhan ketika Ia menyelamatkan orang-orang yang tadi menjadi gambaran jenis-jenis orang yang diselamatkan oleh Tuhan. Hanya 3 saja, namun sesungguhnya ada apapun atau seperti apapun kondisi orang itu, kasih Allah lebih besar, kasih karunia-Nya lebih daripada cukup untuk menyelamatkan. Oleh sebab itu, tidak seorang pun bisa membanggakan diri karena memperoleh kasih karunia tersebut. Sebab karena kasih karunia, Efesus 2 ayat 8 dan 9. Sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Sekali lagi, itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada yang memegahkan diri. Tidak ada di dalam diri kita yang membuat kita layak untuk diselamatkan oleh Tuhan. Tidak ada yang dapat kita kerjakan, tetapi semua sungguh karena kasih-Nya yang begitu besar dan karena kasih karunia-Nya Ia menyelamatkan kamu, menyelamatkan saya, dan menyelamatkan siapapun yang mau percaya kepada Tuhan Yesus. Amin. Demikian renungan kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa.